Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membuat relocate coordinate ya. Artinya kita akan menentukan koordinat titik nol pada grid gambar yang akan kita buat. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan menyeting elevasi sehingga lantai yang dibutuhkan nanti untuk menggambar rumah 2 lantai bisa kita setting ya di levelsnya di project browser. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan menyeting dinding dengan edit assembly ya. Jadi kita edit kemudian kita rubah strukturnya. Oke, di sini ada materi saya, nanti bisa dilihat-lihat ya di modul. Oke, kita balik lagi ke Revit. Oke, untuk menentukan titik koordinat 00 kita harus ke site dulu ya. Jadi nggak bisa di lantai level atau level 1 atau level 6, dia adanya di sites ya. Jadi di sini ada icon seperti ini ya. Ini adalah project base point ya. Jadi project base point itu adalah yang menentukan titik 00 dari gambar kita. Maka dari itu kita seleksi semuanya, kita seret. Nah, kita tentukan di titik yang bersinggungan antara grid 1 dan grid A, maka titik koordinat 00 di sini ya. Jadi di icon ini itu ada dua, sebenarnya ada dua objek ya, ada icon ini dan ada icon ini. Nah, usahakan yang segitiganya itu wajib ada di koordinat 00. Kalau yang ini nggak wajib, cuman tetap kita harus disamakan posisinya dengan yang segitiga karena agar nanti modelnya itu rapih gitu ya. Oke, sekarang kita sudah ada di sini. Kalau misalkan si project base point-nya tidak muncul, maka di sini kita harus pencet VG ya. VG itu adalah visibility graphic. Di sini tinggal kita cari aja project base point. Nah, ini harus dicentang. Kalau nggak dicentang dia akan menghilang gitu ya. Kita klik VG lagi, project base. Nah, ini kita nyalain ya, kita oke. Kita ingin merubah posisi grid dari bangunan kita bisa di setting di sini nih, yang ke gambar dunia, kemudian relocate project. Nah, maka ketika kita klik sumbu di sini, maka misalkan kita mau pindah dia 5 meter. Nah, maka semuanya akan bergerak gitu ya, terubah posisinya. Ya, di sini kita juga bisa merotate dia, mirror dan merotate sesuai dengan mata angin north ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke elevation. Sekarang kita sudah mempunyai titik 00. Kita ke elevation. Kita ke east dulu. Nah, di east di sini sudah ada muncul grid ya, tetapi belum rapih levelnya. Nah, caranya kita untuk menambah level, kita harus ke tampak kayak elevation ini. Nah, ini kita rapiin dulu. Datumnya ini disebut dengan datum ya. Datumnya kita seret, garis elevasinya. Yang ujungnya juga kita seret seperti ini. Nah, yang atasnya kita tarik juga tengah-tengahnya. Oke, seperti ini. Nah, karena kita membutuhkan atau memodelkan 2 lantai, maka di sini level satunya kita copy ke atas ya. Kita CO, katakanlah 3500. Oke, kemudian satu lagi 3500 lagi seperti ini ya. Nanti kita namain di sini atap ya. Atap. Oke, agar kita tahu ketinggian si tampaknya atau potongannya, maka kita harus membuka atau melingkan PDF gambar yang sudah ada. Kita masukkan gambar potongan. Ini jangan lupa dirubah DPI-nya. Akan taruh di sini. Dan insert lagi PDF. Kemudian kita masukkan gambar tampaknya. Ya, seperti ini. Nah, dari tampak di sini kita sudah bisa tahu berapa ketinggiannya dia. Ya, lantai 0, lantai 1 ya. Maksudnya ini titiknya 00, ketinggiannya. Kemudian yang paling atas itu berarti tingginya lantai 2-nya adalah 3800 nanti grafiknya. Oke, untuk ketinggian yang pertama di sini ada level 0 ya. Yang level 0 nanti kita rubah dari sini jadi lantai 1. Oke, kemudian ini yes aja, kemudian ini jadi lantai 2. Ini lantai 3. Sorry, kalau yang ini bukan lantai 3, berarti sebutannya adalah ring balok. Nah, nanti yang di sini adalah atap ya. Oke. Yang paling bawah berarti ke lantai 2 di sini 3800. Kita klik aja yang angkanya jadi 3800. Ya, kemudian atasnya lagi 7500. Nah, 7800. Lalu ke atasnya lagi 10036. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian yang selanjutnya pastikan kita rapihkan dulu di seluruh tampaknya. Seperti ini belum rapi. Kita seret seperti ini. Pastikan gridnya letaknya di atasnya seperti ini, melewati ya persinggungan garisnya.
dissolve juga. Nah, kita cek semuanya. Ini ada yang bersinggungan, kita miringkan. Ya, seperti ini. Ini reference line ya, ini ditarik aja karena dia harus manual, nggak mengikut ya. Yang di US. Oke. Nah, ini. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan menunjukkan cara supaya ketinggian ini bisa kita samakan dengan cara cepat, yaitu dengan cara menggunakan DI seperti ini ya. Kemudian di sini ada icon EKI ya, EKI itu artinya equivalent. Nah, bila kita nyalakan EKI-nya di sini, maka jarak antara lantai 1, lantai 2, ring balok dan atap itu sama ya, seperti ini ya. Jadi EKI itu adalah menyamakan ya, uniform ukuran jaraknya. Kalau misalkan kita klik lagi, nah maka di sini dia akan muncul ukuran yang samanya gitu ya, uniformnya. Oke, kita Ctrl Z aja ya. Jadi seperti itu caranya menyamakan ukuran. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya di sini level ring balok dan atap itu belum muncul di project browser atau di floor plan. Nah, maka dari itu kita harus memunculkannya dengan cara klik view di sini, view, kemudian plan views, kemudian pilih yang floor plan ya. Nah, kemudian di floor plan ini baru muncul nih atap sama ring baloknya. Nah, itu harus kita seleksi dua-duanya dengan cara tahan CTRL dan CTRL atap, kemudian ring baloknya. Nah, jadi dua-duanya terseleksi, multiple select, kemudian kita oke. Nah, maka di sini akan muncul level atap dan ring balok ya. Oke, kita stay di lantai 1 dulu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mengedit bagian dari dinding ya. Ini kita minimize ya, atau kita close saja dulu ya. Close. Kita klik yang arsitektur dan wall ya. Nah, di sini belum ada template-nya, jadi masih template bawaan si Revit-nya. Template arsitektur. Nah, di sini ada macam-macam dinding ya, yang sudah memang bawaannya dari si Revit. Nah, kita boleh klik yang mana aja. Saya klik basic wall ya, yang biasa ya, yang eksterior 102 BWK. Nah, ini kita edit type, kemudian kita duplikat ya, kita duplikat di sini. Nah, kita namakan dinding batu bata. Kita oke. Nah, kemudian di sini kita sudah punya file yang baru ya, dinding batu bata. Kemudian kita edit structure-nya. Nah, di sini kita masukin dulu ya thickness-nya, ketebalannya. Biasa kalau dinding itu kita bisa lihat di sini ya, kalau yang di sini saya. Nah, di lapisan dari dinding itu ada batu bata, plester, kemudian acian. Nah, untuk lamir tidak usah kita masukkan, jadi 3 aja, batu bata, plester, dan acian. Nah, nanti thickness-nya adalah batu bata 100, nah, plester nanti 25 di sini, dan acian 5. Ini kebalik ya. Oke, kita balik lagi Revit-nya. Ini 100, ini 25, di sini 5. Maka ininya juga sama ya, di sininya juga 25. Nah, kemudian di bawahnya juga 5. Nah, karena ini memang belum ada, jadi kita klik di finish ini, kita insert di sini. Nah, maka dia akan insertnya ke atas ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita jadikan lagi 25, di sininya 5. Oke. Ya, kayak gini ya. Jadi sebenarnya ini adalah mirroring ya. Jadi yang di atas sama dengan yang di bawah kalau untuk dinding. Nah, kita ubah dulu struktur yang tengah nih, yang ini. Yang batu bata kita rubah ya. Kita klik aja brick ya, bahasa Inggrisnya brick. Brick common ya. Ini udah tersetting ya, surface pattern dan cut patternnya, jadi kita oke saja ya. Kemudian selanjutnya yang atasnya ini kita ganti aja jadi finish 1 ya. Kemudian yang atasnya ini finish 2 ya. Ini juga finish 1, terus ini finish 2. Oke. Nah, finish satunya ini adalah tadi plaster ya. Kalau kita lihat harusnya plaster ya. Ini kita klik yang titik 3. Setelah kita membuat plaster di sini, maka di sini sirannya kita non saja ya. Kemudian untuk cut patternnya menggunakan sand ya. Untuk grafiknya tidak perlu ya. Jadi di sini saya jelaskan, jadi surface pattern itu adalah akan muncul ketika ditampak ya. Jadi ketika gambar tampak potongan itu akan muncul si patternnya atau polanya ya. Pola ini banyak ya. Kemudian kalau yang cut pattern itu biasanya yang dalamnya ya. Jadi kalau misalkan kepotong, nah dia maka isinya akan kelihatan. Ya, isinya ini pakai set. Ya, kalau ini biasanya untuk ditampaknya, tampilannya gitu ya, yang tidak memotong. Oke, kita oke. Nah, kemudian yang ini juga otomatis jadikan dia sebagai plaster. Oke. Kemudian setelah plaster baru yang terakhir adalah acian. Kita klik acian, apakah sudah ada?
Nah, belum ada ya, maka sama seperti tadi kita buat create new material, kita rename, klik kanan, klik rename, acian. Oke, kemudian di sini kita buat none aja, survey patternnya kita munculin ya. Caranya adalah klik di preview di sini. Nah, nanti maka di sini kita akan bisa melihat dindingnya yang kita buat gitu ya. Nah, di sini kita bisa filter dia menjadi tampilannya yang shaded ya, bisa juga tampilan yang lain, yang hidden line seperti ini. Nah, tapi di sini tadi ada yang berbeda ya. Yang bawah ketika saya rubah jadi shaded, nah ini belum berubah karena di sini finish 2-nya itu masih belum dirubah, yang masih plaster. Jadi kita harus pindahkan atau kita ganti menjadi acian juga. Klik OK. Nah, ini sudah tersetting ya, jadi tinggal pilih aja, maka sudah berubah seperti ini. Nah, kita OK saja, kita apply dan kita OK. Nah, baru di sini kita bisa memasukkan dinding ya, sesuai dengan yang ada di gambar PDF. Oke, di sini akan saya taruh di samping sini dindingnya. Kita klik yang wall, kemudian pilih yang dinding batu bata yang sudah tadi kita buat. Nah, kita modelkan si dindingnya. Nah, di sini kita pakai metode yang lain, yang menerus ya, yaitu metode chain ya. Ini harus diaktifkan metodenya, karena kalau tidak kita aktifkan maka dia perintahnya hanya akan sekali ya. Kalau misalkan kita nonaktifkan maka perintahnya akan seperti ini. Nah, dia akan selesai gitu ya. Kalau kita aktifkan maka dia akan beruntun gitu ya, metode chain. Itu di Revit ya, atau jendela di Revit itu dia pasti menyatu dengan si dinding gitu ya, jadi udah satu kesatuan dengan dinding, jadi dia nggak bisa dipisah. Jadi mau nggak mau kita harus memodelkan si dindingnya di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat 3D-nya, 3D bisa kita lihat klik 2 kali di sini. Nah, jadi oke, mungkin cukup untuk saya di part kedua ini. Nanti di part 3 kita akan mencoba untuk menggunakan metode stack wall untuk modelkan truss ram dan juga membuat keramik dalam kamar mandi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.